Halo sahabat Artatama TV, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Kali ini admin akan membahas kasus Ferdy Sambo yang tengah viral. Kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas bekas Kepala Divisi dan Profesi Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo menemui titik terang setelah lebih dari sebulan bergulir. Brigadir Yosua mulanya disebutkan tewas dalam insiden saling tembak dengan Barada Richard Eliezer atau Baradae. Saling tembak itu dipicu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Namun, berbagai fakta yang ditemukan tim khusus membantah klaim tersebut. Tim khusus Polri memastikan tidak ada peristiwa tembak-menembak dalam kematian Yosua, melainkan aksi penembakan. Brigadir Yosua tewas tanggal 8 Juli. Menurut keterangan awal polisi, Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 17. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan saat itu mengatakan peristiwa bermula ketika Brigadir J masuk ke kamar istri Sambo dan diduga melakukan pelecehan. Menurut Ramadan, istri Ferdy sempat berteriak, sehingga Baradae pun mendengarnya. Lantas Baradae berjalan menuju kamar, tetapi Brigadir J keluar lebih dahulu. Brigadir J disebut mengeluarkan tembakan sebanyak 7 kali dan dibalas oleh Baradae sebanyak 5 kali. Tidak ada tembakan Brigadir J yang mengenai Baradae, tetapi tembakan Baradae menewaskan Brigadir J. Setelah kejadian itu, Putri menelpon Sambo yang disebutkan sedang melakukan tes PCR di luar rumah. Kematian Brigadir J ini baru diungkapkan ke publik pada tanggal 11 Juli tahun 2022 atau 3 hari setelah kejadian. Kapolri bentuk tim sus. Untuk mengusut kasus itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Sigit belakangan juga membentuk inspektorat khusus yang dipimpin Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto untuk mengusut dugaan pelanggaran etik. Penonaktifan sejumlah pejabat Polri. Kapolri menonaktifkan Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada tanggal 18 Juli. Menyusul setelahnya Kepala Biro Paminal Divisi Propam Brigjen Hendra Kurniawan serta Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi juga dinonaktifkan dari jabatan masing-masing. Saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus penembakan terhadap tembak-menembak antara anggota Polri di Asrama Duren 3, dan kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan, dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Autopsi ulang jenazah Brigadir J. Permintaan keluarga untuk dilakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J dikabulkan. Pada tanggal 27 Juli dilakukan autopsi di RSUD Sungai Bahar, Jambi. Autopsi dilakukan oleh tim dokter forensik yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, PDFI, Rumah Sakit Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, dan Pusdokes Polri. Baradae jadi tersangka. Dalam perjalanan kasus, Baradae ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, tanggal 3 Agustus. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP Jo pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Polisi mengatakan tembakan Baradae terhadap Brigadir J bukan bentuk membela diri.
Sambo dan sejumlah perwira dicopot. Polri memeriksa 25 personelnya karena diduga tidak profesional dalam penanganan TKP dan menghambat proses penyidikan. Mereka terdiri dari 3 perwira tinggi bintang 1, 5 komisaris besar, 3 ajun komisaris besar, 2 komisaris, 7 perwira pertama, serta 5 bintara dan tamtama. Seiring hal itu, Kapolri mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya. Selain Sambo, beberapa anak buahnya di Divisi Propam juga dicopot. Mereka dimutasi ke Markas Pelayanan, Yanma, Polri. Sambo ditempatkan di Mako Brimob. Sambo dibawa ke Mako Brimob Kelapa II, Depok pada Sabtu, tanggal 6 Agustus. Ia diduga melanggar kode etik karena masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Sambo diduga mengambil dekoder kamera pemantau atau CCTV yang ada di sekitar rumah dinasnya, tempat Yosua tewas ditembak. Ia ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari. Pada Minggu, tanggal 7 Agustus, istri Sambo muncul perdana ke hadapan publik. Ia datang ke Mako Brimob untuk menjenguk suaminya. Akan kepada tim khusus yang akan menjelaskan cara Bribka Ricky Rizal jadi tersangka. Polri menetapkan Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J pada Minggu, tanggal 7 Agustus. Ia langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Brigadir Ricky yang merupakan ajudan istri Sambo dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Irjen Sambo jadi tersangka. Pada Selasa, tanggal 9 Agustus, polisi menyatakan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Sambo. 3 tersangka lainnya yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan KM. Sambo dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 junto 56 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Polisi menyebutkan Sambo menyuruh melakukan pembunuhan dan membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak. Sambo melepaskan beberapa kali tembakan ke dinding menggunakan senjata api milik Brigadir Yosua. Sementara itu Barada R berperan menembak korban atas perintah Sambo. Bribka RR berperan turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Lalu tersangka KM berperan turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J.
Motif pembunuhan masih didalami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan motif pembunuhan Brigadir Yosua masih didalami tim khusus. Ia menyebut pendalaman dilakukan dengan meminta keterangan saksi-saksi, termasuk ke istri Sambo. Motif saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri, istri Sambo. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, kata Listio. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan pembunuhan itu berlatar belakang hal yang terlalu sensitif dan mungkin hanya bisa dikonsumsi orang dewasa. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif. Mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi, apa sih motifnya? Kan sudah banyak di tengah masyarakat, kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa. Penasihat Kapolri Fahmi Alamsyah mundur. Fahmi Alamsyah mundur dari posisinya sebagai penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik setelah dirinya dikaitkan dengan kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Fahmi mengirimkan surat pengunduran dirinya langsung ke Kapolri Listio Sigit pada Selasa, tanggal 9 Agustus atau bertepatan dengan penetapan Sambo sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J. Ia menyayangkan namanya ikut terseret pemberitaan media. Fahmi dikaitkan sebagai sosok yang menyusun skenario rekayasa baku tembak yang menyebabkan kematian Brigadir J. Belakangan Kapolri sudah menegaskan tidak ada baku tembak di rumah dinas Sambo. Ya, saya secara gentle mengundurkan diri. Suratnya sudah disampaikan hari ini ke Kapolri, sore ini, kata Fahmi saat dikonfirmasi, Selasa tanggal 9 Agustus. Kapolri Sigit sendiri telah menyatakan bahwa penyidik mendalami dugaan rekayasa peristiwa penembakan versi Sambo. Jadi pertanyaan pertama, soal dugaan keterlibatan Fahmi Alamsyah, tadi kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja, kata Sigit di Mabes Polri. Penggeledahan rumah Verdi Sambo. Tim khusus, Tim Sus. Polri melakukan penggeledahan di 3 lokasi untuk mencari pelbagai barang bukti terkait tewasnya Brigadir J. 3 lokasi itu yakni di rumah dinas dan rumah pribadi mantan Kadif Propam Polri Irjen Sambo yang tersebar di kawasan Kompleks Polri Duren 3, di Jalan Saguling 3 dan di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Hasil penggeledahan selama lebih dari 9 jam di rumah Verdi Sambo, penyidik dan tim dari petugas Brimob mengangkut 1 kontainer berwarna putih dengan tutup berwarna biru berisi barang.
Bocoran motif Ferdi Sambo. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mendapat bocoran motif yang mendasari Ferdi Sambo memerintahkan Baradae menembak Brigadir J hingga tewas. Mahfud mengatakan bocoran yang dia dapat berbeda dengan spekulasi motif yang liar menjadi perbincangan publik. Saya dapat bocoran, tapi kan tidak boleh, saya mengatakan begitu biar dikonstruksi dulu. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik dari Komnas HAM, LPSK, perorangan, senior Polri, senior tentara, dan sebagainya, kata Mahfud dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu, tanggal 10 Agustus, malam. Nah, ikuti jumpa pers itu kan wartawan TV One bertanya, Pak, ini sudah jelas pelakunya, tapi motifnya apa? Gitu. Lalu saya bilang, lo kalau motif, biar dikonstruksikan hukumnya oleh Polri, jangan tanya ke saya, gitu. Karena apa? Karena ini menurut saya sensitif. Apa sensitifnya? Ngangkut orang dewasa. Satu ya, pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Gitu kan, itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan 4 segi. Siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosa. Usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka tuh jangan saya bilang biar polisi aja karena itu uraiannya panjang gitu. Nanti publik yang membuka kepada polisi yang membuka ke publik lalu dibuka di pengadilan oleh jaksa. Kalau tanya ke saya nanti malah salah. Tapi Pak Mahfud sudah dapat bocoran lebih dulu ya soal motif yang itu. Banyak saya dapat bocoran, tapi kan tidak boleh saya mengatakan yang begitu-begitu. Biar dikonstruksi dulu. Ya orang dewasa kan bocoran juga, Pak. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik dari Komnas HAM, dari LPSK, dari orang perorangan, dari para senior Polri, senior tentara dan sebagainya. Dugaan zina dan bisnis gelap. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyatakan Brigadir J mengetahui soal rahasia mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo terkait perzinaan hingga bisnis gelap sang jenderal. Jadi almarhum ini mengetahui rahasia si pelaku dan membuka rahasia itu, kata Kamarudin kepada wartawan saat dihubungi, Kamis, tanggal 11 Agustus. Namun, menurut Kamarudin, yang membuat Sambo marah adalah karena Brigadir Yosua Huta Barat membocorkan rahasia tersebut kepada istri Sambo, Putri Chandrawati. Informasi itu bukan saja terkait perselingkuhan, namun juga bisnis haram yang dijalankan Sambo. Sambo diperiksa perdana sebagai tersangka. Irjen Ferdi Sambo dan 3 tersangka lain kasus pembunuhan Brigadir Yosua diperiksa sebagai tersangka di Mako Brimob, Kamis, tanggal 11 Agustus. Pemeriksaan kali ini adalah yang pertama untuk Sambo sebagai tersangka. Polisi menyebut Sambo marah pada Yosua setelah menerima laporan dari istrinya yang merasa dilecehkan saat di Magelang. Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigjen Andi Rian mengatakan Sambo kemudian merencanakan pembunuhan Yosua bersama Barada Richard Eliezer.
Baik rekan-rekan media, selamat malam. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadif Humas, hari ini untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Kemudian bersamaan juga tim sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 tersangka lainnya, tapi bertempat di Bareskrim. Nah, khusus untuk tersangka itu kita lakukan di Mako Brimob Polri. Pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul 11 tadi siang dan selesai pukul 18 tadi. Dalam kesempatan ini tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Terima kasih. Sambo minta maaf, akui atur skenario cerita palsu. Irjen Verdi Sambo meminta maaf atas perbuatannya. Ia juga berjanji akan patuh pada proses hukum. Ia berdalih apa yang dilakukannya, menyuruh Barada Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua hanya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga. Sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. Izinkan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah saya perbuat sesuai hukum yang berlaku, katanya. Pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Itu yang pertama tadi disampaikan. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal, sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Oke, itulah kronologis penembakan Brigadir J yang dapat tim Arta Tama sampaikan. Kami tim Arta Tama mohon undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.